Tepat di pukul 17 sore hari ini, sahabat kreatif, kita langsung aja ngedengerin ceramah rohani bersama Bapak Pendeta Desiderius Gia, SSI. Bapak Pendeta, kami persilakan. Terima kasih. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa kita, Shalom. Saat ini Anda bersama dengan saya, Pendeta Desiderius Gia dari Gereja WNKP Gunung Stoli Kota, dalam acara Siraman Rohani RRI yang diselenggarakan oleh Panitia Natal Oikumene Kota Gunung Stoli tahun 2021. Saya berharap saudara-saudara pendengar RRI saat ini dimanapun berada, sungguh berada dalam suasana hati penuh sukacita, terutama dalam masa-masa mempersiapkan diri bersama keluarga menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Dan saya berdoa semoga Anda semua terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjutkan, kita akan dengar terlebih dulu lagu Natal berikut ini.
Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tercatat di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saya akan baca kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Allah Bapa yang penuh kasih, saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati yang subur untuk siap ditaburi firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, sekali lagi saya ingin menyapa saudara sekalian. Shalom. Tema Natal Oikumene Kota Gunung Stoli tahun 2021 ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema ini mengadopsi tema Natal nasional yang ditetapkan oleh PGI dan KWI. Di dalam tema Natal ini, pesannya sangat jelas bahwa kita orang-orang beriman yang telah menerima dan merasakan cinta kasih Kristus diminta untuk juga bergerak mengasihi saudara-saudara kita sesama manusia dimanapun dan kapanpun dengan tulus ikhlas. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Kalimat "kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran" itu berarti siapapun yang percaya, termasuk saya dan termasuk saudara-saudara yang hadir, yang ada pada saat ini mendengar RRI dan beriman dan taat kepada Yesus Kristus sang kebenaran itu sendiri, ia telah menerima penyucian diri dari dosa oleh darah Kristus, berdamai dengan Allah dan beroleh jalan masuk kepada Allah serta menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah. Dengan demikian, setiap orang beriman yang telah mendapat penyucian itu, mereka diminta untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dari hati yang bersih dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan balasan apapun. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang mempersiapkan diri merayakan Natal, dan perlu kita ingat bahwa merayakan Natal itu juga berarti merayakan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah di dalam Kristus Yesus melebihi kasih siapapun.
Ini bisa kita lihat dalam tindakannya yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yang penuh kemuliaan untuk lahir di dunia, bahkan lahir di tempat yang rendah dan hina sekalipun. Bukan di istana yang penuh kemegahan dan kemewahan duniawi, melainkan ia lahir di palungan, di kandang domba, di kota kecil yang bernama Bethlehem. Mengapa ini dilakukan oleh Tuhan? Supaya kasih-Nya dapat dijangkau oleh siapapun, termasuk orang-orang yang dianggap rendah dan hina sekalipun oleh dunia ini. Para gembala yang dianggap sebagai orang-orang pinggiran, justru mereka yang pertama kali mendapatkan kabar sukacita itu, kabar kelahiran Mesias Juru Selamat dunia. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dengan kelahirannya di tempat yang rendah, semua orang dari golongan manapun boleh merasakan kasih Allah yang begitu besar di dalam diri Yesus Kristus tanpa hambatan apapun. Hanya saja setiap manusia yang hendak mendapatkan kasih yang besar itu, mereka perlu menjadi pribadi yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, serta menunjukkan ketaatan pada ajaran kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12, di sana juga disampaikan pesan kepada kita untuk mau mengamalkan kasih kepada sesama kita. Mau mempraktekkan kasih yang telah kita terima itu harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pergaulan kita, di dalam keluarga kita, di tempat kita studi, di tempat kita belajar, termasuk di gereja kita, di komunitas-komunitas kita bergaul. Di sana juga kita harus mempraktikkan kasih sebagaimana Kristus, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Di dalam ayat 7 dan ayat 8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Allah kita adalah kasih itu sendiri, dan wujud kasih-Nya tersebut nyata di dalam keseluruhan pelayanan Yesus Kristus di dunia, mulai dari kelahiran, kematian, hingga kebangkitannya. Semua Ia jalani dengan cinta kasih yang tulus ikhlas dan penuh ketaatan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Praktek kasih ini sangat penting kita lakukan. Ini bahkan menjadi perintah yang wajib kita lakukan sebagai orang yang sudah lebih dulu menerima kasih Allah. Di ayat 8 dengan tegas dikatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah." Sekali lagi saya katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Itu berarti saudara-saudara, sungguh tidak ada artinya seseorang mengaku beriman, mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, mengaku mengenal Allah, kalau ia sendiri tidak mengasihi sesamanya manusia. Di ayat 20 kalau kita baca selanjutnya perikop ini, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, Allah dalam cinta kasih Kristus sangat mengasihi kita, melebihi kasih siapapun di dunia ini. Karena itu, tugas kita adalah haruslah kita juga saling mengasihi, saling memerhatikan, dan saling memedulikan. Jangan menjadi pribadi yang hanya mau menerima kasih Allah, tetapi tidak mau mengasihi sesamanya manusia. Hanya mau menerima pengampunan Allah,
tetapi tidak mau mengampuni. Hanya mau menerima berkat tetapi tidak mau berbagi berkat. Hanya mau memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi tidak mau memperhatikan kepentingan orang lain. Padahal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ditambahkan di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Praktek kasih ini tentu tidak hanya berhenti sebatas kata-kata, tetapi ia harus berwujud di dalam tindakan nyata. Allah mengasihi kita dengan penuh pengorbanan. Pertanyaannya, maukah kita juga mengasihi, memerhatikan, dan memedulikan saudara-saudara kita dengan berkorban bagi mereka? Berkorban bukan berarti harus memberi nyawa seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi berkorban memberi diri, memberi waktu untuk melawat dan menjenguk mereka yang sakit, yang lemah, yang tak berdaya oleh karena ketidakadilan, yang tak berdaya juga oleh karena kekurangan makanan, dan lain sebagainya. Di momen-momen merayakan Natal yang adalah merayakan kasih Allah seperti ini, biasanya kita, orang-orang beriman, orang-orang Kristen, akan menghabiskan begitu banyak pengeluaran untuk membeli baju baru, mendekor rumah kita, mendekor tempat kerja kita, mendekor gereja kita, juga memakai banyak anggaran untuk kegiatan-kegiatan seremonial kita. Tentu ini tidak salah, tetapi pertanyaannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita juga berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan? Berkorban dengan memberikan pos anggaran yang cukup dari anggaran pribadi kita, anggaran keluarga kita, anggaran gereja kita, anggaran panitia-panitia Natal kita untuk diberikan pada aksi-aksi sosial yang nyata pada saat-saat seperti ini. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kita saat ini sesungguhnya masih situasi pandemi, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan sungguh nyata bagi sebagian besar orang, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 2 tahun hidup dalam situasi pandemi tentu bukanlah situasi yang mudah. Aksi-aksi solidaritas yang pada awal-awal pandemi begitu menggema, sekarang kita rasakan sudah semakin berkurang. Momen ini, momen Natal, momen mempersiapkan diri, merayakan kasih Tuhan yang nyata di dalam cinta kasih Kristus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momen merayakan Natal tahun 2021 ini kita gunakan merayakan kasih Allah di dalam cinta kasih Kristus yang penuh pengorbanan ini, juga menjadi perayaan bagi kita untuk mempraktekkan kasih persaudaraan semakin kita gemakan dimanapun dan kapanpun, sehingga kasih Allah semakin sempurna di dalam kita. Karena tadi firman Tuhan berkata bahwa percuma saja barang siapa yang tidak mengasihi sesamanya manusia, sesungguhnya ia tidak berada di dalam Allah. Orang yang bisa mengasihi mereka yang berada di dalam Allah. Allah telah lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita manusia, mengasihi saudara-saudara kita, bahkan saudara yang tidak seiman pun disebut sebagai saudara dalam kemanusiaan. Kita masih bisa untuk melakukan kasih kepada mereka. Ayat 12b berkata, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan berdoa semoga saudara-saudara di dalam momen merayakan Natal, menyambut perayaan Natal ini, saudara merasakan sukacita, saudara merasakan damai sejahtera, saudara sungguh merasakan kasih Kristus itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan kita juga bersedia menjadi saluran berkat bagi orang lain, mempraktekkan kasih dimanapun kita berada. Sekali lagi firman Tuhan berkata di dalam ayat 12b berkata, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya
sempurna di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang begitu nyata di dalam Kristus Yesus yang mau lahir bagi kami, dan dengan pengorbanannya kami telah didamaikan dengan Allah Bapa, sehingga kami menjadi umat yang kudus kepunyaan Allah, yang juga diminta untuk mempraktikkan kasih persaudaraan kepada sesama kami manusia. Biarlah melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini, hati kami semakin tergerak untuk mengasihi sesama kami lebih nyata lagi sejak sekarang ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar lagu Natal berikut ini, dan setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan.